Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Apa kabar? Semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, karena sholat berarti doa, semestinya kita bukan saja menghafal doa-doa tersebut, tetapi harus kita hayati. Jika kita hanya menghafal, kita tak ubahnya seperti burung beo yang tidak memahami makna apa yang dia ucapkan. Nah, pada saat kita sholat, pada gerakan duduk antara dua sujud, ada doa yang mengiringinya. Posisi kita pada saat duduk antara dua sujud, yaitu kita duduk di telapak kaki kiri kita, sembari menegakkan kaki kanan kita. Tangan kanan kita berada di atas paha kanan kita, dan juga tangan kiri kita berada di atas paha kiri kita, dan ujung jari kita berada di atas lutut kita. Kemudian kita diajarkan doa, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, lengkapilah aku, tinggikanlah aku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, berikanlah aku kesehatan, dan maafkanlah aku. Sahabat, ada 8 permohonan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa menjadi beban terberat dalam hidup. Bahkan dosa bisa membuat orang stres dan putus asa akibat dosa yang tidak mampu ia tobati. Seseorang yang mempunyai dosa tidak akan merasa hidupnya menjadi tentram. Hidupnya akan terus gelisah, walaupun kesenangan nafsunya dia dapatkan. Dosa menjadi hijab antara dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah, kasihanilah aku. Kasih sayang Allah membuat kita damai. Sebenarnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendapatkan kasih sayang Allah. Namun tidak semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah dalam bentuk taufik dan juga amal soleh. Maka pada saat kita duduk antara dua sujud, kita memohon taufik dan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah lengkapilah aku ya Allah. Kita adalah manusia yang terpaksa dan juga patah hati. Karena itu kita memohon kepada Allah agar terbebas dari keterpaksaan. Keberdayaan itu hanya bisa tercapai jika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kita memohon tinggikanlah derajat. Yaitu ketinggian derajat seseorang bukan karena tingginya suatu jabatan, tetapi karena ketakwaan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita memohon diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal, ilmu dan juga kearifan yang bisa membuat hati kita hidup. Kita juga meminta rizki berupa material untuk jasad kita. Yang keenam adalah kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala banyak memberi kita hidayah, seperti akal, perasaan, insting, bahkan Al-Quran. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah akan menunjukkan kita pada jalan yang benar. Yang ketujuh adalah kita minta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta diberikan kesehatan lahir maupun batin agar kita bisa selalu melakukan ketaatan, ibadah dan juga kebaikan. Dan yang terakhir adalah maafkanlah aku. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaafkan dari kesalahan dan juga keteledoran kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kebaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bencana dan juga musibah. Sahabat, saat kita duduk di antara dua sujud, sebenarnya kita laksana budak yang duduk di hadapan tuannya. Kita duduk merendahkan diri dan siap diperintah oleh tuannya.
Sahabat, jika doa-doa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan nikmat yang sangat agung. Maka setelah itu kita dianjurkan untuk sujud kembali. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.